Halo Sobat Easy Stock, kita membahas emiten Yellow. Itu akan right issue 737 miliar untuk memperkuat fiber optik, yaitu merencanakan menambah modal dengan right issue sebesar right issue 700 miliar untuk memperoleh dana sebesar 737 miliar ya right issue-nya. Oke, kita melihat dulu ini perusahaannya ya, kita lihat ya. Perusahaannya oke. Ini adalah perusahaan engage di trading communication equipment industry. Oke. Manajemennya Fajri Santosa, Preskomnya dia adalah bekas Direktur Indosat, publik menguasai 56%. Sudah bagus nih, cukup fair. Kita akan melihat perusahaan ini dari analisa fundamentalnya dengan bukunya Benjamin Graham, Security Analysis dan Intelligent Investor, dua buku wajib pegangannya Warren Buffett untuk menghitung nilai wajar saham yang listed di bursa. Dan Sobat Easy Stock sekarang bisa mendownload aplikasinya di Google Play Store, aplikasi yang menunjukkan perbandingan antara harga saham Yellow dengan nilai wajarnya. Oke, kita lihat sekarang, kita buka ya, Easy Stock akan seperti ini. Kita lihat harganya dulu, Yellow. Ini lagi naik nih 90 ke 100. Coba kita lihat, memang ekstrim ya, naiknya bisa 535 turun ke 50. Ini perusahaan yang apa ya, harga sahamnya ini harga saham yang apa ya, jet coaster lah. Dari 50 naik 10 kali, turun lagi ke 50 lagi. Ini kayaknya saham berbahaya nih, tapi kita lihat aja masih punya upside nggak Yellow ya. Oke, kita lihat langsung karena ini laporan terakhir baru diupdate. Q2 dengan revenue growth-nya 6%. Nah, ini dia ada upside-nya 137 tuh. Jadi upside-nya 40 perak ya, hampir 50% lah. Tapi revenue growth-nya 6%. Coba, oke, kita lihat financial ratio-nya. Return equity-nya tuh nggak sampai 2%. Full year itu berarti rendah banget nih. Dia profit margin-nya tuh nggak sampai 1%. Booking capital-nya bagus, debt equity-nya bagus banget. Nah, ini kan kelihatan nih perusahaan ini punya 120 miliar sebagai current asset ya, net current asset. Sedangkan utangnya itu cuma sekitar 18 miliar. Jadi sangat tidak produktif dia mengelola dana sebegitu banyak yang tidak produktif sama sekali. Sekarang dia mau right issue untuk memperoleh dana 700 miliar. Ini kalau menurut saya ini nggak make sense gitu ya. Dia punya aset net current asset. Kita nggak lihat aset yang fixed asset ya, tapi benar clear bahwa aset yang terkait sama cash flow itu 120 miliar, dia right issue 700. Ini aja dia nggak bisa ngelola duit yang segini banyak, yang cash rich, dia nggak bisa menghasilkan profitnya cuma 0,9%. Wah, ini kan rendah sekali nih. Nah, ini secara fundamental nih penuh dengan question mark. Jadi jelas bisa dikatakan bahwa ini sangat tidak profitable. Apalagi dia mau right issue, mau kemana dia? Oke. Apalagi ya. Oke, kita mau lihat kinerja yang tahun lalu. Ini kinerja tahun lalu nih. Return on equity-nya, profit margin-nya masih mendingan tahun lalu. Makin parah sebetulnya performance-nya dia.
return on equity-nya ini kan udah full year ya, 5%. Ini coba lebih rendah lagi nih. Ini performanya turun nih dia. Turun, bukan meningkat malah turun. Makanya kan grafiknya seperti ini. Nih, grafiknya seperti ini. Itu kan tahun 2021 kan, terus jeblok. Di tahun 2022 dia jeblok sebetulnya. Apalagi di sini ya. Ini dia pakai revenue growth 6%, menurut saya terlalu tinggi. Kita masuk ke forecast simulator, saya mau pakai 2% aja. Karena sangat tidak produktif dia. 130 atau pertumbuhannya 1,2% aja deh. Berapa dia? 120. Memang ada upside-nya. Cuma tidak produktif ini. Jadi secara fundamental saham ini tidak diperhitungkan. Dia tidak punya kekuatan manajemen yang bisa mengelola bisnis yang menghasilkan margin yang bagus. Ini marginnya cuma berapa? 0,9%, 1% pun nggak nyampe. Emang sih dia bisa membiayai operasional karena cash rich ya, kuat sekali. Nah di sini terserah ya para sobat easy stock, kalau emang berani menginvestasinya. Tapi ini emang lagi rendah, jujur aja. Ini lagi rendah. Kalau mau berani main di sini sih oke, fine aja ya, bisa aja sih gitu. Bisa aja nih kalau lihat teknikal, ini bisanya dibahas secara teknikal nih, bisa aja ini Anda dapat cuan dari sini. Oke, kita jumpa lagi di lain kesempatan.